Navi incer ke belakang. Sebenarnya kesana juga bakal jadi kunci sih buat Navi, bisa buyarin team fight yang kuat banget. Oh ya, karena nempel ya. Iya, dengan kayak semua dan dalam pasti otomatis pasti bakal nempel kan. Dan tinggal gimana cara tugasnya dari Hilda ataupun dari Matilda ini nih untuk tabrak belakangnya, terutama kalau udah nggak ada Bruno, ini powernya bakal minim banget dari Hamilton. Jadi ya, Iris Harryworth, dan kita akan menuju game kelima di match kedua di hari ini. MDL Arena, mana semangatnya? Masih semangat. Masih semangat banget teman-teman kita di sini ya untuk di Perbanas. Jadi bagi kalian next time kalau misalkan langsung pengen nonton secara tatap muka, secara fisik, nonton langsung aja ke Perbanas gitu. Yap, betul. Terutama untuk ternyata gangguan terjadi ya. Navi merubah gameplay mereka dengan cukup agresif. Buat dari Neil harus mengeluarkan flicker. First blood akankah terjadi? Afro masih gagal untuk dapetin first bloodnya, dan Orange Buff memang sedikit ada gangguan, tapi setidaknya masih bisa disecured oleh CLTZ. Ya, dan ini ngebuat akhirnya CLTZ untuk di awal-awal seenggaknya masih ada power yang lumayan oke lah. Tapi fokus ke emblemnya terlebih dahulu, Season Hunter dan juga Trail yang dibawakan. Jadi masih coba untuk ngambil jungle dengan efektif untuk trade drain-nya. Sementara, nah ini dia, Inspired Focusing Mark dan juga Wallace Blessing yang dibawakan oleh Ornat. Jadi bener-bener lebih karena supporting power untuk nge-amplify Bruno-nya. Dua loh focusing marknya. Ya, sama Neil juga. Dua loh ini. Iya, biar Rado dan Norea ini bersinergi ya, bahu-membahu memberikan damage. Alright, tapi ya Navi tahu mereka nggak akan kuat kalau misalkan nggak berlima ya dari Diton, sehingga gangguan-gangguan terjadi, apalagi early potential yang dimiliki oleh Alpha Matilda ini juga lumayan tinggi, sehingga ada keunggulan yang bisa diambil nih selama 1 menit pertama ini. Ya, dan untuk sekarang keunggulan bisa dibilang dari Navi Junior ya, ada di tangan dari Hildanya yang bisa lumayan nge-invade lawan, tapi wow, Zeon terkena damage yang lumayan sakit karena emang balik lagi untuk masalah laning. Bruno dari pasifnya itu sakit banget sih dari awal. Iya, kayak Claude ini lumayan lemah kan untuk laning, apalagi kena hero-hero yang bisa ngepok, burst yang critical juga. Becky sendirian, sudah level 4 memang, tapi ternyata ada sedikit gangguan efek terrifying. Spiral Alpha, Rado terpaksa mengeluarkan flicker untuk mundur ke belakang. Sementara penguasaan dari arah turtle pun berhasil untuk dilakukan oleh Navi Junior. Gangrim secured ke arah turtle-nya, tapi mereka akan berhenti. Coba untuk langsung tabrak lagi ke arah Orange Buff ya. Becky akan menjadi frontliner yang cukup kuat tentunya. Orange Buff tidak berhasil untuk diselamatkan sepertinya. Ditabrak lagi dengan Sine Eagle dan di backup dengan Netherrealm yang begitu baik. CLTZ tertahan di level 3 dan sepertinya tim fight tidak henti dilakukan lagi, bermain dengan begitu luar biasa dari kedua belah tim. Pertukaran poin kill terjadi. Navi Junior melihat bahwa celah mereka adalah karena ini konsepnya protect the king. Selama kingnya masih di bawah, langsung aja di push dan invade untuk jungle-nya, dan itu dilakukan dengan sangat baik oleh Navi Junior. Ngecek ke arah Orange Buff dan pada akhirnya ada level difference yang lumayan terasa antar jungle. Beda 2 level itu sangat-sangat terasa, apalagi nantinya akan ada turtle yang kedua. Tapi satu hal masih Afro lakukan tugasnya dengan sangat baik untuk game kali ini, menjemput Becky dan juga Facer secara on point. Ya, dan tugas dari Becky bagus banget juga sih, dia ngepok terus-terusan, dia bisa tabrak belakangnya juga, dan sudah mulai terlihat ya ada bala bantuan yang hadir ke arah gold lane-nya. Sementara kalau ngeliat dari Becky, yang ini makanya dia pede banget buat ngedamage, dia punya Fury Hammer. Iya, langsung Fury Hammer di awal ya. Tapi emang biasanya gitu sih untuk di arah XP lane. Hilda tuh fokus ke Blade of Emphasis, sisanya langsung item defense. Karena emang nyari damage dulu, apalagi dengan ngebawain Concussive Blast dan juga Trail. Jadi seenggaknya fokus banget, enak banget. Tapi wow, itu dia kombinasi antara Circling Eagle dan juga Spear of Alpha yang memang sudah mulai disadari oleh Navi Junior. Mereka bakal patahin atau bikin pincang juga nih dari Noreanya, tapi masih selamat atas 2 buah flicker tadi yang berhasil di-trigger juga. Dan problemnya gini sih menurutku, dengan adanya Bloom yang dikeluarkan oleh Neil di game kali ini ya, itu sebenarnya bisa ngebantu banget untuk Diton memperpanjang team fight-nya. Tapi dengan adanya Alpha tuh tipikal yang bisa dibawakan menjadi DPS gitu loh. Long term team fight dia tuh kuat banget dengan spell wave yang kuat dan nggak terlalu dependent dengan adanya skill cooldown. Mungkin kalau Link Tempest of Blade sekali udah nggak ada pulang. Nggak untuk Alpha, dia masih bisa kiting dan mungkin itu yang akan jadi temanya untuk di game kali ini. Iya, dan objektifnya juga dipegang penuh sama Navi sih. Mereka kuat banget dari CLTZ. Merangsak masuk ke area dari Turtle. Retribution yang on point dari CLTZ. Team fight tidak terelakkan dari belakang. Tapi lihat bagaimana kali ini dengan pressure rate yang begitu menyakitkan. Facer berhasil dihilangkan. Dan tabrakan kembali sini. Double kill. Norea join the fight. Norea join the party. Dan kali ini 3 pemain dari Navi Junior yang berhasil dieksekusi. Begitu kingnya sudah
mulai ngikut ke arah Turtle. Ini dia momen dimana Diton akhirnya mendapatkan poin keunggulan mereka. Retri Turtle GLTG. diambil dan GLTZ memenangkan retrinya tadi dan ngebuat akhirnya gold swing kembali lagi ke tangan dari Diton. Otomatis Diton mendapatkan kurang lebih 2000 gold tadi di satu momen Turtle itu saja, dan double kill tangan dari Norea bukanlah pertanda baik bagi Navi Junior. Plus, teamfightnya kuat banget loh. Belum, terus Netherrealm, Males kan? Sape ya. Dan ya, ini udah mulai mode Protect the King dengan adanya satu buah outer turret yang dihancurkan di arah bottom lane. Ini penjagaan, pengawalan telah dilakukan. VIP banget untuk Norea. VIP ini mah. Kacau Norea, ini asalkan nggak bisa ke-pick up tapi wow. Yap, Final Slash setelah dibuka Rado bermain lagi. Wow, dan bahkan mencoba untuk bertahan. Sekuat tenaga, satu hit terakhir walaupun memang harus hilang juga di tangan dari Gangrim. Dengan mode tambahan nih, Eternal Guard yang benar-benar mengganggu, dan Rado tadi kayak eksposnya sendirian loh. Iya, agak susah sih sebenarnya untuk bisa cabut dengan posisi seperti itu. Apalagi kita ngeliat dari Final Flash yang lumayan on point, tapi nggak bisa ada yang follow up gitu loh. Apalagi dengan posisi Norea yang masih lumayan jauh. So, adanya keuntungan dari Navi Junior menumbangkan ke Rado membuat mereka punya chance untuk nge-push bagian top lane dari Diton Esports. Alright. Yang walaupun memang udah mulai tadi terkejar ya dari segi ketertinggalannya, tapi permasalahannya memang lagi-lagi nih Diton kuat untuk teamfightnya. Tapi seenggaknya Navi Junior punya winning condition, yaitu split push power yang akhirnya bisa membayarkan kerugian yang dialami oleh Navi Junior. Ya, yang paling penting menurutku dari Diton adalah adanya power untuk mendinai anti-regen di saat belum nyala sih. Itu bakalan mahal banget untuk Rado dan juga Chiltzy menurutku, karena Apprecious Wrath yang bakalan jagain banget HP-nya Chiltzy untuk tetap tinggi, dan seenggaknya sedikit buying time lah untuk bisa menangkan kontes entah Turtle ataupun Lord-nya. Oke. Tinggal, dan sekarang juga dari Flower of Hope-nya dikasih ke Norea ya. Early Iya. game tadi udah disumbangin ke CLTV. Dan enaknya kan sekarang Florin nggak perlu di base kan buat kasih bunganya kemanapun. Yes, dan itu dia poke damage. Dengan adanya pasif dari volley shot yang coba untuk langsung menyicil, juga ada seorang Peggy, tabrakan terjadi, Gangri flicker menuju ke arah belakang, tapi retribution dari Fajar berhasil untuk bisa membuat adanya terjatuh ke tangan dari Navi Junior. Perasuran dibuka, GLTZ menghilang, Tifa yang tidak terangkat, tapi killing spree dilakukan juga oleh Norea yang akan dikejar perlahan. Pulang kali ini yang dipilih oleh Diton, mereka gak mau lagi melanjutkan teamfight-nya karena mereka sudah kehilangan dua pemainnya. Celah yang dimaksimalkan oleh Navi Junior dengan melihat adanya teamfight yang bisa diusir dan bahkan di-split oleh Navi Junior, bukan dari Facehard yang nge-split. Justru tadi kita ngeliat adanya Rado di belakang yang coba untuk dapetin karena Gangrim, tapi dari situ ada tanda bahwa oke, Diton gak di keadaan yang menyatu, ngebuat Netherrealm-nya itu gak bisa benar-benar efektif. Pada akhirnya di saat adanya Spear of Alpha itu yang menjadi damager utamanya. Begitu ada Alpha yang masuk, kita ngeliat bagaimana Gangrim lumayan free dari belakang untuk memberikan damage dengan Deathly Grasp-nya. Karena menurutku ini Deathly Grasp yang apa ya, untuk Diton ya, untuk di game kali ini mahal banget sih karena berkumpulnya itu. Iya, jadi Nether Touch ganggu banget. Sementara CLTZ, Final Slash mencoba untuk mencari target yang tidak terlihat sepertinya. Iya, apa itu tadi? Natalia. Oke, gak apa-apa deh ya. Gak apa-apa, tapi ini jual beli serangan yang terjadi kayak teamfightnya bisa dimenangkan dari masing-masing waktunya ya. Kayak tadi Diton sempat unggul lagi, sekarang udah mulai dipegang lagi sama Navi. Dan terlihat ya bagaimana Norea yang masih free juga di arah belakang, belum terkena point dead sama sekali. Tapi ya nggak masalah, Navi tinggal makan aja depan-depannya. Norea kalau sendirian juga nggak akan bisa berbuat banyak. Makanya kalau menurutku di sini lebih ke arah kondisi aja sih. Selama Noreanya masih aman dan possible untuk jadi damager, team fight kalau misalkan di-commit sama Diton itu punya chance yang tinggi untuk menang. Tapi dari Navi Junior ini lebih ke arah nge-bait dulu nggak sih satu skill source keluar gitu loh, antara dari Bloom-nya yang entah kenapa mungkin karena adrenalin ya, ngeliat ada satu pengen di pick off tiba-tiba nyala. Kan kadang-kadang kan yang terjadi kayak gitu ya. Kecuali kalau udah jadi fleeting mungkin boleh lah ya. Nah, kalau itu boleh, cuman untuk di awal-awal seperti ini di menit 8 atau mungkin Radonya yang bisa dibilang dari tadi kan mencoba untuk ambil belakangnya, sekalinya udah kebuka Final Slash ya, itu mungkin adalah waktunya untuk Navi Junior bersinar. Alright, sebuah Enchanted Talisman telah disematkan di tubuh dari Ornat. Tapi ternyata kali ini ada informasi telah disampaikan bahwa terlihat Zeon di top lane, membuat dari Lordnya coba untuk dicicil perlahan, dan Afronya menghilang di tangan Norea. Mega kill di secured. Kurang jumlah dari Navi Junior, akankah mereka akan memaksa kontes karena Facehard ini juga udah mulai dicicil-cicil perlahan. Ya, pelan-pelan coba untuk ditarik dulu Navi Juniornya, apalagi BQ yang kelihatan, tapi ternyata dengan Alpha yang pulang otomatis Lord jatuh ke tangan dari Diton Esports. Diikhlaskan ya, mereka nggak mau terlalu ngambil resiko juga karena kebetulan ini masih Lord yang pertama. Benar, apalagi lihat dari Navi Junior ya, dengan membawa Matilda dan juga Hilda,
otomatis mereka nggak punya frontrunner yang pasti. Baekgyu bakalan sakit banget untuk nyerang bagian backline, tapi Baekgyu dengan Hilda itu nggak di Gak terlalu sustain ya. iya, bukan bukan tipikal hero yang dibuat untuk jaga depan. Beda dengan kasarnya ya, kalaupun Chelsea mau jaga depan, dia masih bisa ngasih banyak waktu. Ya, dan punya damage masalahnya. Dan Pressure punya rate kan damage. semakin dia disakiti semakin menyakiti. Waduh, Wow. pengalaman ya itu ya. Wow. Ya itu secara nggak langsung membuat sebuah quotes yang oke lah itu. Ya, oh, Gangrim flicker yang begitu responsif juga, hampir terkejar oleh pemain-pemain dari Diton, tapi untungnya Gangrim masih bisa refleks yang begitu baik. Lord berjalan di rentong lane yang masih coba untuk perlahan-lahan juga declare oleh Phase Hard. Sementara Diton berpindah fokus, tidak mengawal, lebih coba untuk menghancurkan outer middle turret. Ya mau nggak mau ini Navi Junior menjalankan strategi yang lainnya sih, yaitu split push dari Zeon. Karena dari Oke. tadi yang aku lihat itu yang dilakukan oleh Navi Junior. Karena emang agak susah untuk bisa langsung nabrak 5 lawan 5 ke arah Diton Esports. Ya. Karena sangat dependen sama Gangrim sebenarnya. Yap. Kalau Dan untuk bermain seperti itu. ini metode hyper carry dari Diton berjalan cukup mulus ya sejauh ini ya. Terlihat dari Norea yang baik-baik aja dari tadi nih. Bahkan udah ngantongin 4 poin kill tanpa death sama sekali. Dan ngebuat nilainya pun juga lumayan banyak lah, bisa memberikan assist di game kali ini dengan total 5 assist dan sudah memiliki fleeting life. So, penggunaan heal di game kali ini bakalan sangat sering terjadi di tangan dari Diton. Itu lihat 2 kali tembak Zeon sudah mulai kehilangan HP-nya. Critical damage yang bisa disumbangkan oleh Norea ini sudah tidak main-main. Ya, dan melihat dengan adanya Norea di arah late game, dari segi damage menurutku Diton akan makin kuat. Tapi mungkin Chelsea beda cerita. Yap. Masuk ke arah late game, biasanya kalau untuk Fredrin agak fall off. Karena dari segi lawannya, itemnya sudah punya penetrasi dari segi Divine Glaive mungkin ataupun Genius One. Hal yang sama mungkin bisa dilakukan oleh Zeon di game kali ini yang bisa dibilang di game sebelumnya dan di game kali ini Zeon itu susah banget untuk bisa dapetin momen di mana Ya. dia bisa nge-damage gitu. Dan sebenarnya kayak banyak cancellation sih untuk Zeon. Even dia bawa ini ya Purify, tapi gak ada sisi besar sebenarnya untuk bisa dihindari dengan Purify. Benar. Ya kan, tapi ya sisi kecil ini loh yang ganggu dan continuous ya kan, kayak kena Final Slash lah, kena cucuk Fredrin lah. Iya, kasarnya dengan adanya pressure threat dan juga mungkin taunt dari Fredin itu yang bisa berhentiin juga ya untuk Zeon. Iya. Tapi emang sulit untuk Zeon tuh bisa jadi damager juga untuk di game kali ini gitu loh. So, dari Navi Junior mau ngambil strategi apa selain speed push? Karena menurutku semakin lama gamenya berjalan ini Noreanya yang akan lebih sakit duluan dibandingkan dengan damage-nya dari Faceheart yang cukup untuk menembus Jealousy. Iya, dan mungkin perbedaan Matilda yang kali ini ya lebih bermain bersama Alpha dibanding sama Godlane ya kan, kayak Iya. bawa Cloud tabrak belakang kayaknya gak perlu dibawa ya. Susah. Dia udah masuk sendiri. Iya. Dan kayak konsep yang dibawakan sama Navi Junior sebenarnya udah kelihatan jelas sih. Kontrol objektif dari bagaimana membawa Matilda dan juga Alpha, tapi targeting yang harusnya memang bisa dilakukan menuju ke arah Norea ini gak kelihatan sama sekali. Oh, tapi Jealousy lihat itu dari segi HP-nya sudah mulai terkikis pelan-pelan. Tapi tenang, Voltorin kok masih Iya. bisa full lagi darahnya. Apalagi kan ini makin tebel ya, kayak penggaris nih darahnya CLTV. Iya. Sementara Lord bakal coba untuk di reset dulu, mencari lagi informasi keramaian dari kedua belah tim, mencari lagi keberadaannya satu sama lain. Karena Diton juga lagi ragu-ragu nih ya, mereka belum ngelihat siapa yang akan ditugaskan ke arah top lane. Karena bisa ya itu dia bisa dibayangin time untuk dari cloudnya nge-push, split push, tapi dengan Matilda yang sudah menghilang, Oh. apakah sudah mulai dirasakan? Tapi memilih untuk bisa mengunci satu target, yaitu adalah Phase Heart yang ternyata berjalan ke arah yang berlainan. Tidak ada penjagaan pula yang bisa dilakukan oleh Afro dan Phase Heart. Membeli waktu 4 pemain dari Navi Junior. Spear of Alpha dibuka, belum dibuka, tapi Phase Heart tidak terselamatkan dan take to Netherrealm yang begitu on point membuat akhirnya team fight bisa diperkuat lagi oleh Dito dan CLTZ. HP-nya udah mulai low, flicker dan shutdown bisa diambil oleh Becky Shy. Yes, Noria sudah menghilang tapi Chelsea mencoba untuk pulang terlebih dahulu. Oke, dan CLTZ gak bisa kemana-mana. CLTZ hanya menjadi sandbag berjalan bagi Diton. Satu, Faisal ditukarkan dengan 3 player dari Diton Esports yang pada akhirnya ngebuat keuntungan lagi untuk Navi Junior karena mereka bisa mendapatkan Lordnya. Kita ngeliat bagaimana sepertinya memang udah menjadi salah satu gameplay juga dari Navi Junior. Untuk Faisal-nya gak apa-apa, ditumbangkan saja, yang penting skill sosnya ada banyak yang keluar karena tadi yang keluar itu banyak banget. Appraisal ya belum, dan bahkan tadi adanya Rado yang hampir menggunakan Final Flash di depan dari Faisars ngebuat akhirnya Norianya itu gak punya apa-apa untuk bisa defense. Bahkan Netherrealm-nya digunakannya kepada Rado tadi. Iya, kayak
sebenarnya udah desperate move ya. Mau nggak mau ya memang harus di pop up aja, dan ini dia item game di menit 14. Ya, untuk Childish untuk di game kali ini bawanya ke Blade Armor dan full ke HP ya, dengan adanya Cross Helmet dan juga Golden Helmet gitu loh. Jadi untuk defense pastinya seperti Antiqueras ini belum ada. Tapi kalau kita balik ke arah dari Alpha, Queen Swing War X, dua item ini tuh udah menjadi dua item pokok aja untuk Wizard bisa bertahan lama. Apalagi kita ngelihat dengan adanya Winter Crown yang dibantu dengan adanya power dari Vexana yang emang gak mau banyak-banyak pulang karena dia menggunakan Demon Shoes di game kali ini, diikuti dengan Glowing One dan juga Lantern yang ngebuat sengganya untuk DPS-nya terasa lah untuk di game kali ini. Yap. Dan ini juga tadi targeting dari Becky bagus banget ya. Becky langsung ngegebukin Noreanya loh. Modal Fury Hammer ini cukup banget pada Slash Connect. Becky yang baru saja kita bahas berhasil untuk dipunish. Tapi ini damage dari Zeon juga udah bisa nyicil dan ngelumat Sheltizi loh. Ya, itu dia yang tadi aku bilang. Childish makin kelamaan bukan bakalan makin tebel, tapi ini bakalan makin sulit untuk bisa ngejaga melawan Zeon. Apalagi Zeon juga dari tadi susah. Dia susah untuk masuk, tapi juga susah untuk ditumbangkan. Sejujurnya dari Zeon, kalkulasi dia benar-benar bagus banget untuk cari cara paling aman ya in and out di sebuah team fight. Dan ditambah lagi dengan Gangrim yang belum pecah kill streaknya, seenggaknya ini bisa menjadi sebuah harapan utama bagi Navi Junior menjalankan power untuk menahan keagresivan di frontline Ya, dari teman-teman Itoon Esports. ini Diton sudah menerapkan metode Five Musketeers ya. One for all, for one. Oh, ya iya. kan? Mungkin ada 5 semuanya jalan bareng, dan ya ini distraksi yang lagi dilakukan juga sama Navi Junior lumayan berjalan dengan cukup baik. 2000 gold sekarang dipegang sama Navi dan menunggu Lord yang selanjutnya. Secara team fight tadi udah kita bahas terus menerus, kuat banget tentunya dari keduanya untuk bisa Kate. Tapi secara durability harusnya Diton lebih kuat ya. Mereka punya Florin, punya Paramis, plus juga Chiltizi sebagai sandbag di depan. Dan ingat anti regen itu nggak nyala kalau misalkan belumnya aktif ya. Jadi untuk beberapa detik bakal ada heal yang sangat deras dari Nil, dan ini harus jadi sebuah apa ya, kalkulasi lah hitungannya. Ini kayak team fight kalkulasi nggak sih, Wol? Ya, Ngelihat bagaimana skill source dibuka dan harus tahu kapan spell juga ada dia. gitu loh dari kedua belah tim. Apalagi dengan Zeon dengan dengan Purify-nya. ya harus tepat lah ya waktu timingnya, jangan sampai terburu-buru dan jangan sampai terlambat juga. Karena it's all about timing juga nih sekarang. Oke. Clear sudah mulai dilakukan oleh Diton tadi menuju ke arah top lane. Tidak akan dibiarkan pula sendiri dari Zeonnya, di backup oleh Afro. Sementara Lord sekarang sudah mulai dicicil oleh Diton. Ya, dan ngelihat bagaimana Lord sudah mulai dicicil habis-habisan, sepertinya Diton ingin mencoba untuk ngebait dulu buat satu orang kena pick off nih. Iya, contohnya kayak tadi nih si Zeonnya di tengah udah mulai kena cicil, tapi harusnya nggak masalah, dia masih punya lifesteal. Tapi Purify-nya ke trigger sih harusnya. Iya, Purify-nya ke trigger dan akhirnya kalaupun memang dikenain sisi itu nggak bakal cepet. Tapi juga sih. Oke, team fight kali ini bakal coba untuk dipaksa kah? Lordnya di reset terlebih dahulu. Chiltizi memang ada di garda paling depan, tapi Navi Junior juga nggak mau meladeni apa yang dilakukan oleh Diton. Mereka akan lebih jauh lebih hati-hati sekarang. Ya, dan ini thanks to Golden Helmet ya, akhirnya Chelsea bisa Lord Dance ke arah Lord yang ada di menit 18 belum evolve, biar evolve dulu. Oh, Kasih belum. napas dulu, oh enggak. Nggak, tetap dipukul soalnya ya. Soalnya lumayan banget Lord Evolve sekarang kan. Ya, sangat-sangat lumayan dengan 35% damage reduction-nya. Alright, Becky tertarik sedikit dengan adanya Shadow Stampede. Dengan Final Slash, Becky memang sedikit out of position, namun thanks to Guiding Wind yang again berhasil untuk bisa menyelamatkan nyawa dari Becky. Wah, tapi itu dulu lumayan banyak skill shot yang keluar ya. Pertama tadi kita ngelihat dengan adanya Final Slash yang udah ketarik, ditambah lagi dengan beberapa poin dari Norea dengan damage output yang lumayan besar, tapi masih belum bisa cukup untuk membangun ke arah Becky. Oke, Sneaky Becky di arah belakang Chiltizi bakal di depan. Lihat bagaimana HP yang dimiliki begitu besar. Pressure Rat telah tertrigger Face Heart mencari informasi. Team fight akan dibalaskan kembali oleh Navi Junior. Dipanggil lagi dengan adanya Guiding Wind, namun ternyata hanya mengusir mundur saja pemain-pemain dari Diton yang juga gak mundur. Final Slash lagi-lagi dan bahkan kali ini Blazing Duet dibuka untuk bisa melakukan defense juga dengan adanya Winter Crown. Tapi Zeon yang menghilang. Dan di lini paling depan ada Faizard yang sudah tidak memiliki lagi Winter Crown. Double kill diamankan oleh Ornod dan bahkan gak berhenti kali ini dari Diton. Mereka berpuas dengan 2 pemain yang hilang dan langsung eksekusi terhadap Lordnya. Dimulai dari Zeon yang tercongkel dengan adanya Rado, pada akhirnya Winter Crown tertrigger dan bahkan diflickerkan oleh Rado tadi untuk mengejar ke bagian depannya. Kita ngeliat bagaimana tadi Netherrealm digunakan untuk mengejar ke arah Zeon, tapi itu adalah hal yang sangat-sangat mahal mengingat bahwa begitu Sebentar. Zeon tidak ada, otomatis ini langsung kebuka semuanya. Dan mereka gak buru-buru Lord. Mereka mau coba untuk paksa mid.
Mungkin lebih ke arah cari poin kill lagi karena ngelihat dari segi minute juga kayaknya belum oke sini untuk langsung nge-push ke arah inhibitor Alright. sekarang. Tapi seenggaknya masih ada space dan waktu yang dimanfaatkan juga oleh Diton sehingga Lord Evolve kali ini jatuh ke tangan mereka. 2 buah Blood Wing. Langsung pada intinya. Ini nyari aman dari kedua belah Magic Damager teman-teman dari Navi Junior. Cuma satu hal yang pasti kita ngeliat bagaimana Diton untuk masalah kiting ini benar-benar kuat banget. Apalagi kalau dilihat dari damage dealt-nya. Norea di sini udah di angka 55.000, hampir segede dari Zeon. Cuma balik lagi ini kita ngebandingin dengan adanya tim yang mid lane-nya tuh bukan fokus ke arah damage. Iya, dan juga dengan tim yang memang menyumbangkan damage. Bener. Kayak oke kita tahan bisa, oke damage lebih gede tapi gue bisa lebih kuat nahan gitu. Karena nahannya dari heal, dari Ya. Neil, dan adanya Grand Helmet dari Chiltzy yang menurutku benar-benar ngebantu banget dan menjelaskan kenapa damage dari Navi Junior itu jauh lebih besar, tapi kill poinnya Diton Ya. itu lebih gede. Kayak makan damage-nya jauh lebih gede kan. Ya, Alright. Tapi sekarang tidak ada trade push. Akan ada 2 wave saja di arah tengah dan top. Sementara Diton mereka akan mencoba masuk perlahan menuju ke arah base dan tidak top lane. Jangan lupakan ini ada Lord yang sudah ter-evolve. Tinggal dikawal aja tapi Becky harus lebih waspada lagi positioning yang terekspos di lini paling depan. Langsung menjadi targeting dari Norea. Dan Diton mereka nggak akan ngawal Lordnya. Ternyata mereka akan berfokus menunggu ke arah super wave minion selanjutnya. ya pelan-pelan dari Diton setidaknya dapetin keuntungan dengan 2 inhibitor yang telah dihilangkan. So, gak ada lagi space masih kuat tapi Flicker, Final Flash kali ini terbuka. Face Heart memang masih bisa dijemput dengan adanya Guiding Wind. Tapi lihat bagaimana dalam kali ini sudah mulai tertrigger. Team fight paksa akankah dilakukan oleh Navi Junior. Ditabrak sudah. Blazing Duet Twitter Crown di lini paling depan. Dan belum mendapatkan poin kill siapapun. CLTZ mencoba bertahan di lini paling depan. Dan bagaimana kali ini dengan adanya Vengeance pula yang dimainkan Final Flash Connect karena 2 orang sekaligus. Free hit dari Norea menghasilkan poin kill terhadap Face Heart yang menghilang. Dan Zeon pun menghilang. Double kill. Diamankan oleh Norea dan bahkan saya fokus menuju ke arah base-nya. Diton akan menuju ke full 1-0 karena Navi Junior. Mereka nggak punya lagi aksi untuk bisa defense. Base-nya pun terekspos. Dan ternyata kali ini shutdown bisa didapatkan menyisakan upload sendirian. Dan Diton lah yang akan menuju ke full 1-0. wow, Diton Esports 3-2 Israel untuk di game kali ini dengan membawakan Fredrin. Mereka mengamankan game kelima mereka. Aku harus kasih mereka kredit. Fredrin di game kali ini sangat menggila. Banyak banget momen dimana dia hampir banget tumbang. Banyak banget momen dimana satu hit lagi dia akan menghilang namun tetap dijogetin sama Fredrin.